Mas John, kalau bermain factoran kan yang biasanya cuman single factor dengan sistem full product ataupun diablak, itu kan awal-awalnya dulu kan seperti itu Mas John, sendirian bawa lapangan, itu bunyi nggak bunyi, PHP atau enggak, resikonya seperti itu. Kalau saya patokannya semua saya target 2 minggu harus jadi. Waktu proses single. Untul. Ada waktunya diuntul. Ada juga. Kalau saya untul itu benarnya itu buat peredam. Jadi kebetulan hari ini masih pada ngumpul, ini lebih enaknya ngobrolin tentang lovebird Mas John. Mas John, ini Mas John andalanku Mas John. Mas John, sampean fokus bermain lovebird jantan atau betina Mas John? Kalau saat ini ke betina. Oh betina. Ya. Memang dulunya jantan Mas John? Dulunya ini betina juga. Oh betina. Cuman yang kemarin-kemarin belajar mau main jantan. Nah ini jantannya lagi trouble ke betina lagi. Betina lagi. Mas John, kalau lovebird betina ini proses awal itu jenengan selalu dengan langsung dipasangkan atau dengan sistemnya main factor dulu Mas John? Kalau dulu pengalaman saya ke factor dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang berhubung sudah factor itu udah ngunci berdurasi, baru kita main pasangan. Berarti awalnya factoran? Awalnya factoran. Baik, Mas John, kebanyakan main factoran itu kan PHP Mas John? Ya. Jenengan ada tips Mas, main factoran biar jalan lapangan Mas John? Kalau dulu biar digantangan mulai jalan lagi itu saya sistemnya rendeng jejer bersama lovebird yang lain, entah itu bisa paut atau jantan. Nah untuk sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan kembali. Kebanyakan kalau betina factor itu satu problemnya itu di dirahi dia terlalu tinggi, otomatis dia nanti macet atau enggak jalan lapangan. Oh gitu Mas ya. Baik Mas John, kalau bermain factoran kan yang biasanya cuman single factor dengan sistem full product ataupun diablak, itu kan awal-awalnya dulu kan seperti itu Mas John, sendirian bawa lapangan, itu bunyi nggak bunyi, PHP atau enggak, resikonya seperti itu. Resiko. Kok jenengan kepikiran langsung sistem jejer Mas John? Saya begini, kalau dulu itu sering PHP karena mungkin terlalu kenceng atau terlalu birahi. Berhubung saya sering ngikutin channelnya Om Agus, jadinya saya kok delalahnya rawatannya hampir sama, sistem rendeng jejer. Kalau dulu saya sistemnya rendeng itu berjarak 1 meter seperti gantangan. Terus berjalannya waktu saya ngikutin channelnya Om Agus, tahu-tahu ya hampir sama, cuman saya tempelin semua. Gitu Mas John. Iya. Baik Mas John, ini biar lebih enak buat teman-teman semua kan, tujuan kita cuman gini Mas John, biar komunitas ini lebih rame. Jangan sampai hobi ini menjadi beban Mas John. Jangan sampai pusing lah ini dan segala macam. Mas John minta arahannya dari sistem jejer ini kan rata-rata ketika dipetal itu berani bunyi sendiri, ketika digantangan masih terjadi koak-koek ataupun masih kepo. Ini untuk rawatan hariannya seperti apa Mas John? Kalau rawatan harian sih saya rubah-rubah. Selalu sistem jejer seperti kayak di pasar, cuman bedanya kalau di pasar kan itu burung prospek atau enggak. Kalau punya sendiri kan itu udah tahu, itu kelihatan
burung prospek, jalan lapangan atau enggak prestasi. Caranya gini untuk main ke gantangan. Kalau kita main rawatan ini harian mungkin sistem randeng jejer. Pagi kita bantu jemur. Kalau kita sibuk ya udah kita tetap riding jejer seperti biasa. Sempatkan kalau ada waktu kita jemur dengan berjarak seperti gantangan. Terus kalau mau berangkat lomba, kalau saya pribadi burung saya tipikalnya kan tipikal dablek kalau seperti orang gitu. Tinggal main comot aja kita bersihkan kandang terus kerodong kita berangkat. Langsung bawa. Iya kita kasih EF di lapangan entah itu jagung ataupun kangkung yang dia sukai dari lovebird tersebut. Berarti kembali ke masing-masing yang punya Mas ya. Masing-masing karakter lovebird kan berbeda-beda. Ada yang mau yang full kerodong, ada yang mau mandi malam, ada yang mau diablak. Kalau saya sistem semua saya ablak semua, biar satu nggak terjadi kepo, kedua dia tetap jeda rapet, dia dapat mainnya sudah rapet. Iya. Tapi kalau durasi apa keluar Mas Jon? Pasti keluar. Pasti keluar ya. Pasti keluar. Baik. Berarti Mas Jon ini tanpa mandi kuyup seperti veteran awalnya? Iya, tanpa mandi. Bahkan sama sekali tanpa mandi. Kalau sepulang lomba? Enggak mandi. Enggak mandi juga. Langsung mandi. Jejer juga. Langsung kembali ke komunitas lovebird tersebut. Jadi seperti apa ya, koloni. Koloni. Baik. Mas Jon, rata-rata dengan sistem jejer itu sebelahnya pengaruh nggak sih Mas untuk kinerja si player itu? Maksudnya gimana? Harus ada kriteria tertentu, harus kita tempelkan warna yang dia suka atau nggak suka sama playernya itu untuk tempelannya pengaruh nggak Mas? Enggak sih. Enggak. Asal dijejer gitu toh. Asal dijejer. Baik. Mas Jon, dia mau bunyi sendiri atau mau dia enggak atau ngering. Biasanya kan kalau burung pertama ditempel dia pasti ada yang ngering, ada yang bunyi sendiri, ada yang emosi kenceng, durasinya keluar. Tapi lama-lama dia nanti enak, diem. Terus ada yang jatuhin bulu halus, kebanyakan gitu. Nanti kalau dia udah terbiasa tempel jejer lama dan itu birahi udah drop turun, kita coba tes di rumah dulu, kita petal, kita lihat kinerjanya burung. Kalau udah dirasa dia enak, terus kok beranilah di bawah lapangan, besok kita coba di lapangan. Tergantung si karakter burung tersebut, dia mau pakan kenceng atau pakan rendah. Oh, beda-beda Mas Jon ya? Iya. Baik, Mas Jon, sebelum jenengan proses seperti ini kan ada namanya ataupun rawatan dengan proses penggacoran. Iya. Ya. Mas Jon, kalau untuk proses penggacoran itu jenengan dengan proses single seperti apa Mas Jon? Saya ke sistem ablak sendiri kan. Satu ruangan. Satu ruangan. Untuk mandi? Mandi tetap. Mandi kuyup. Iya. Oh, berarti setelah proses seperti itu kira-kira berapa hari Mas Jon? Atau dengan patokan kalau sudah belajar bunyi sekali 2 kali atau gimana Mas? Kalau saya patokannya semua saya target 2 minggu harus jadi. Waktu proses single. Waktu proses single. Berarti meskipun bunyi sekali 2 kali langsung sistem koloni kapsul. Betul. Oh gitu Mas Jon. Mas Jon, rata-rata dengan proses jejer ini ada nggak Mas tipe lovebird yang mentalnya nggak jalan lapangan, ada nggak? Ada juga. Ada. Berarti pinter-pinter cari materi juga Mas Jon ya. Yang dikhawatirkan kan gini Mas Jon, ketika rawatan seperti itu lovebird-nya di gantangan tetap nggak mau jalan, tetap dari materinya, mentalnya jadi atau enggak. Kalau untuk mental yang nggak berani jalan lapangan ada terapi nih Mas? Kalau saya sering saya liatin burung banyak. Jadi nggak harus beli, ini contoh nggak harus beli tiket di gantangan dulu. Kita sistemnya ablak di arena gantangan, ketemu burung yang lain. Dia berani nggak sih? Terus kalau di rumah biasanya saya terapi di teras pinggir jalan. Kebetulan rumah saya kan juga pinggir jalan, akses keluar masuk kendaraan banyak sih. Jadi di saat dia lihat orang ada motor lewat, dia tuh berani bunyi sendiri, mentalnya udah terasa. Gitu Mas Jon. Iya. Baik, Mas Jon, dengan sistem seperti itu bisa nggak sih main veteran? Bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Mas Jon kenapa nggak milih diuntul Mas?
Atau ada waktunya diuntul? Ada waktunya diuntul. Ada juga. Kalau saya untul itu sebenarnya itu buat peredam. Buat peredam supaya dia nggak terlalu banyak bunyi di rumah ataupun di lapangan. Oh gitu. Iya. Baik Mas John. Itu kapan sih Mas waktunya lobet itu jenengan main untulan? Ketika diuntul itu kapan? Setelah bocor banget atau setelah sering menang di gantangan Mas John? Setelah bocor. Oh setelah bocor. Iya. Meskipun di gantangan belum jalan lapangan? Iya. Oh tetap gitu. gitu. Burung bocor sudah berdurasi, sudah keluar di rumah, tidak enak, di lapangan kok nggak mau kerja, mungkin banyak emosi kuat. Saya berpikir coba saya untul, karena apa? Dengan untul tersebut dia kalau ketemu burung lain dipisah pasti dia naruh, takutnya dia keluar dan mau jalan lah. Itu kalau menurut saya pribadi, kalau tahu kalau suhu-suhu yang lain. Tapi kalau karakter burung saya begitu semua. Kalau sudah dia ketemu titik nyaman, titik gacor, durasi keluar, baru saya untul. Baru main untul. Iya. Untuk peredam. Untuk peredam. Baik. Mas Jan, kalau untuk lobet betina yang sudah ada untulan, ini proses rawatan harian jenengan masih sistem jejer atau sendirikan Mas? Masih sistem jejer. Masih sistem jejer. Kalau cuma bedanya saya harus mandi malam. Oh, kalau sudah ada untulan. Iya. Kalau Mas Jono biasanya pemberian pakan kencang atau rendah Mas? Kalau ada pasangannya saya kasih kencang. Kasih kencang. Iya. Jenengan biasa pakai apa Mas Jan? Rajaan di toko aja Om. Apa itu Mas? Iya. Apa Mas Jan? Kalau saya cukup millet putih sama kenarisit dan gitu aja. Itu yang untuk pakannya ya. Baik Mas Jan. Untuk proses kegantangan Mas Jan, kadang-kadang lobet yang sudah diuntul ketika dipetal jadinya liar ataupun sardot. Itu ada caranya Mas? Ada caranya. Ada Mas, apa Mas Jan? Ada. Cuman kalau saya kan suka main vektor berdurasi. Kalau mau tipikal liar atau apa itu kan tergantung si pemiliknya juga sih, dia mau main ke liar atau mau main ke sardot itu tipikal. Enggak, maksud saya gini Mas Jan. Itu lobetnya jenengan kan jenengan main untul. Terus dengan sistem rendeng. Ya. Biasanya rata-rata di petal itu lobet jadinya sardot ataupun liar. Ya. Kalau terjadi seperti itu untuk ngatasinya apa Mas? Ganti untulan? Enggak. Atau sistem tempel lagi? Tetap bertahan seperti itu. Kita ngikuti apa ya, kalau istilahnya orang sekarang itu ngikutin perkembangan sekarang. Jadi kembali ke juga burungnya masing-masing. Oh, kembali ke burungnya ya. Ada yang tipikal dia vektor cuek terus nyardon, ada. Ada yang tipikal vektornya kenceng banget juga masih ada. Ada yang tetap diuntul, lama-lama dia nyardon, ada. Nah itu kalau saya biarin begitu aja, kita ngikutin kemauan burungnya, perkembangan di gantangan. Dan biasanya kalau tipikal seperti itu lebih enak. Oh gitu aja. Iya. Kalau bablas poinnya gimana aja? Gak masalah. Mas Jan, kalau untuk tips nih Mas Jan, untuk tips biar nggak terlalu pusing di gantangan ini kan rata-rata kan kalau masalah burung itu kan banyak kan PHB Mas Jan. Untuk persiapan di lomba ini, apakah dari sistem rendeng ini harus di full krodong dulu atau langsung comot Mas Jan? Gini, kebetulan saya punya gacuan yang namanya si Mama Muda. Itu burungnya karakternya langsung ambil comot. Iya. Dia nggak mau diapa-apain, bahkan nggak mau di apa ya istilahnya pakan kenceng ataupun pakai tetesan atau apa. Dia langsung ambil aja, bawa kodong berangkat gitu aja sampai lapangan kita ablak ya seperti itu. Tapi saya juga punya untuk tipe karakter Hamin 2 di full kodong sebelum berangkat lomba. Berarti tapi dengan pakan agak sedikit kenceng. Kembali lagi sang pemilik. Iya, jadi sebenarnya kembali ke karakter burung tersebut. Sebenarnya yang pengondisian lapangan ini yang agak riskan juga Mas Jan ya. Betul. Enak diablak atau enggaknya itu ya. Iya. Baik. Masih pakai vitamin Mas Jan? Kebetulan untuk saat ini kalau saya gacuan saya Mama Muda nggak pakai vitamin sama sekali. Yang nggak kebetulan pakai Mas Jan? Yang nggak kebetulan pakai. Oh gitu. Yang paut.
Iya, biasanya kalau tipe penggacoran saya ke PAUD dulu. Ke PAUD ya. Baik. Karena gini teman-teman, saya sudah dekat sama Mas John ini, sudah banyak tahu. Terus yang PAUD itu apa Mas John? Cenil. Ya. Cenil. Namanya cenil. Kalau cenil itu sistemnya sama? Sama. Sistem branding juga? Sistem branding. Awalnya penggacorannya sama? Awalnya penggacoran sama. Single, asingkan dulu. Baru dia keluar durasi, baru saya undur. Baru undur. Misalkan Mas John dengan sistem branding itu jenengan bawa sendiri gacor di jalan itu nggak masalah? Atau waktunya diundur seperti itu? Sebenarnya bermasalah Om. Kalau posisi single kita bawa single gitu biasanya di jalan itu perjalanan pasti dia bocor. Pasti. Berarti? Harus dibawa untulnya. Yang sampingnya? Iya. Oh gitu? Enggak. Kalau PAUD sih kan udah ada pasangannya itu. Mungkin dibawa sama pasangannya itu. Oke. Yang belum ada Mas John? Kalau belum ada, ini tipsnya saya kasih ini seperti gigitan, seperti mainan gitu, biar nggak bocor di jalan. Oh gitu. Iya. Kalau dikasih mainan tetap bocor? Mau nggak mau harus dibawa yang sampingnya itu. Yang sampingnya. Baik. Mas John, lebih baik proses untulan nih dari main vector, main untulan. Itu kalau untuk pasangan atau untulannya itu yang nyaman atau nggak nyaman sih Mas? Yang enaknya itu Mas? Apa kembali lagi yang lobet ya? Kalau saya lebih yang nggak nyaman. Yang nggak nyaman ya? Berarti apa Mas? Emosi ini dapat, bira ini dapat. Gitu. Mas John ini terima kasih sekali untuk waktunya. Jangan dari tim apa Mas John? Dari tim Agus aja. Baik teman-teman Lobet Mania, ini cuman obrolan-obrolannya. Semoga ini bermanfaat. Kalau cocok ya monggo. Kalau belum cocok, monggo ditanyakan di komentar. Mas John dibantu komentarnya nanti ya. Ini berhubung teman-teman lagi ngerjain PR. Semoga Mas John dan teman-teman beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.